Halo teman-teman, hari ini kita akan mengunjungi Museum Puntantular. Museum Negeri Puntantular adalah sebuah museum negeri yang berlokasi di Kecamatan Buturan, Sidoarjo, Jawa Timur, yang didirikan oleh Gottfried von Weber pada tahun 1933 dan diresmikan pada tanggal 25 Juli 1937. Saat ini museum ini dikelola oleh unit pelaksana teknis pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Sampai dengan pendataan tahun 2021, koleksi Puntantular mencapai 15.600 buah koleksi yang digolongkan menjadi 10 jenis koleksi, yaitu geologika, biologika, etnografika, historika, numismatika, heraldika, seni rupa, teknologika, kramologika, dan filologika. Karena keterbatasan ruang pamer, museum ini hanya memamerkan sebagian kecil dari seluruh koleksi tersebut. Baik teman-teman, hari ini kita akan mengunjungi Museum Puntantular. Nah, kami akan masuk ke museumnya dan kami akan menjelaskan tentang koleksi-koleksi yang ada di tempat ini. Perkenalkan, presenter 1. Nama saya Faizal Fatus. Saya presenter 2, Natania Piskila Maharani. Saya presenter 3, Nawang Fadia. Baik, mari kita masuk. Dadah. Halo, nama saya Faizal Latifatus. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah peninggalan kolonial, yaitu mata uang. Mata uang adalah salah satu alat yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah melakukan transaksi atau tukar-menukar barang dan jasa. Cabang ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari tentang mata uang disebut numismatika. Di Indonesia, mata uang merupakan alat tukar yang syah, yaitu legal tender. Ini adalah contoh mata uang yang berlaku di Indonesia pada masa kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1949. Pada awal kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia belum mampu mengeluarkan mata uang sendiri. Maka melalui maklumat Presiden Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan 3 jenis mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, yaitu yang pertama yaitu uang The Yavassche Bank. Uang ini diterbitkan oleh The Yavassche Bank, bank yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda yang sekarang menjadi Indonesia. Uang ini digunakan sebagai alat transaksi dan biasanya memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan uang pemerintah pada masanya. Uang The Yavassche Bank mulai beredar sejak abad ke-19 hingga menjelang kedatangan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Yang kedua yaitu uang pemerintah Hindia Belanda. Ini adalah uang yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda sendiri, berbeda dengan The Yavassche Bank yang merupakan institusi swasta. Uang ini digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan diedarkan oleh pemerintah kolonial untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat Hindia Belanda. Yang ketiga adalah uang pendudukan Jepang. Saat Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945, mereka menerbitkan uang baru yang dikenal sebagai uang pendudukan Jepang. Uang ini diperkenalkan untuk menggantikan uang Belanda dan digunakan untuk kegiatan ekonomi sehari-hari di wilayah pendudukan. Namun, melalui kerja keras, akhirnya pemerintah Republik Indonesia berhasil mencetak uang sendiri. Emisi pertama uang kertas ori, uang Republik Indonesia, dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 1946. Yang pengumuman mulai berlakunya disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Dr. Andes Muhammad Hatta pada malam hari sebelumnya. Tetapi, kesulitan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah mengakibatkan terbatasnya alat pembayaran yang sah di daerah-daerah, sehingga pemerintah pusat memberikan otoritas kepada daerah untuk mencetak alat pembayaran yang sah sendiri. Uang daerah ini kemudian biasa disebut dengan ORIDA, Uang Republik Indonesia Daerah. Nah, setelah kita mempelajari tentang mata uang, di museum ini banyak sekali duplikat yang dipajang. Nah, misalnya ini ada mimbar Masjid Sunan Giri dan juga ada koleksi juga senjata dari yang dipakai perang oleh pahlawan-pahlawan Indonesia pada zaman dahulu. Nah, senapan-senapan ini ya guys, ini tuh ada pada sejak pada abad ke-16.
Yang pertama ada matchlock atau sistem kunci sumbu yang dipakai di abad ke-16. Dan yang kedua ada wheel lock. Nah, ini banyak digunakan di bagian Eropa Barat pada abad ke-17. Yang ketiga ada free lock, sistem yang populer di abad ke-17 hingga ke-18. Nah, banyak lagi senapan yang dipamerkan di sini teman-teman. Yang pertama juga ada senapan musket Brown. Ini dibuat pada abad ke-19 menggunakan mekanisme engsel dan bayonet. Dan yang kedua ada senapan musket Brown Bass yang dipakai oleh infanteri Inggris antara tahun 1720 hingga 1840. Dan yang ketiga ada Winchester model 1873 yang menggunakan sistem engsel kunci. Dan yang keempat ada senapan blunderbuss. Nah, senapan ini dirancang untuk pertarungan jarak dekat. Dan yang terakhir ada senapan grenadier atau peluncur granat. Nah, dari namanya aja nih kita sudah tahu tujuannya apa. Nah, senapan ini dibuat di abad ke-19 untuk melontarkan granat. Nah, teman-teman, sekarang yuk kita lanjut ke atas untuk melihat koleksi-koleksi lainnya. Misalnya ada banyak-banyak jenis-jenis sepeda yang di atas. Yuk teman-teman kita lihat. Lalu untuk selanjutnya kita di sini akan menjelaskan sebuah peninggalan sejarah kolonial yaitu sepeda tinggi. Pada akhir abad ke-19, dunia menyaksikan salah satu inovasi besar dalam sejarah transportasi sepeda tinggi atau yang dikenal sebagai penny farthing. Di Inggris, dua tokoh penting, James Starley dan William Hilham, menjadi pelopor dalam menciptakan desain sepeda tinggi yang mengubah cara orang bepergian pada masa itu. James Starley yang dikenal sebagai bapak industri sepeda Inggris bersama asistennya William mulai mengembangkan sepeda berdesain unik pada tahun 1870. Berbeda dengan sepeda pada umumnya, sepeda tinggi mereka memiliki roda depan yang sangat besar dan roda belakang yang jauh lebih kecil. Ukuran roda depan yang besar memiliki fungsi penting. Semakin besar roda depan, semakin jauh jarak yang bisa ditempuh dalam satu kali kayuhan. Ini membuat sepeda tinggi menjadi alat transportasi yang lebih efisien pada zamannya. Meskipun desain ini memberikan kecepatan lebih tinggi, sepeda ini juga menuntut keberanian dalam keseimbangan tinggi dari pengendara. Namun, sepeda tinggi bukan tanpa kekurangan. Dengan posisi duduk yang tinggi dan berat yang tinggi pula, sepeda ini sulit untuk dikendalikan dan rawan jatuh, terutama di jalan berbatu atau bergelombang. Meskipun demikian, sepeda ini menjadi simbol status kebanggaan terutama di kalangan pria muda pada masa kolonial. Sepeda tinggi karya James Starley dan William Hilham membuka jalan bagi inovasi sepeda selanjutnya pada tahun 1880-an. Teknologi sepeda mulai berkembang dengan desain yang lebih aman dan praktis. Namun, sepeda tinggi tetap dikenang sebagai inovasi berani yang menandai era awal perkembangan kendaraan roda tua. Inilah cara untuk orang-orang menaiki sepeda tinggi tersebut. Dengan mereka berhati-hati dan mempunyai keseimbangan yang sangat optimis. Di bawahnya ini ada caranya mereka untuk turun dari sepeda tinggi. Baik, itu dari kami, penjelasan dari kami tentang koleksi-koleksi pada masa kolonial dan kemerdekaan. Nah, sebenarnya masih banyak lagi yang harus kita jelaskan, banyak banget juga koleksi-koleksi di Museum Empun Tantular ini, tetapi kita hanya bisa memberikan penjelasan sedikit, sebagian dari itu. Nah, kalau misalnya kalian pengen lihat lebih banyak lagi, kalian harus datang ke sini nih, di Museum Empun Tantular. Yeay. Terima kasih.